lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua yang bukan Islam. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya ibu dan bapak itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Saya qadarullah diizinkan Allah untuk mengenyam pendidikan di sistem pendidikan yang lebih banyak dari kesusteran Katolik. Tapi ketika saya SMA dan saya kuliah, Allah izinkan saya di sekolah umum. Setiap doa saya menangis, saya cuma bilang, "Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini?" Dari kecil seperti itu, lalu saya SMA, nah mulai di saya SMA itu kehidupan mulai berpihak kepada saya. Saya kelas 1 SMA, ada satu studio musik yang mencari vokalis. Singkat cerita saya melamar di sana, lalu tapi tetap saja ibu saya tetap, merasa saya itu nggak pantas. Mohon maaf, saya merasa ibu saya mau jual saya. Dulu ya, saya merasa demikian. Saya sakit hati sekali pada saat itu. Lalu singkat cerita, mulai saya punya duit banyak dari hasil nyanyi. Kelas 1 nggak terlalu banyak karena saya nyanyi cuma mulai, dari panggung-panggung di Ancol ya, yang bayarannya cuma 6.000 perak. Nah kelas 2 SMA, saya mulai nyanyi dari kafe ke kafe, di situlah awal mulanya saya nyanyi ke kafe. Nah, di samping itu saya sudah mulai merasa saya sudah jadi artis. Alhamdulillah, pada saat saya kuliah Ustadz, salah seorang teman saya, waktu itu sebenarnya waktu saya kecil saya sempat mempertanyakan posisi Nabi Isa dalam konsep Trinitas di dalam agama yang saya dulu diajarkan. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible, karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan gitu. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 1 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu, guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Malam tiba-tiba pada saat saya berdoa, di sebelah kanan itu suami saya. Disinilah penglihatan pertama saya terhadap keajaiban Tuhan Yesus. Itu tahun 2004 November, saudara. Saya berdoa dengan cara saya doakan, saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, semua saya baca, saudara. Tiba-tiba pada saat saya merem dan saya sambil baca doa seperti itu, saya tuh tiba-tiba tidak ada di situ, saudara. Saya tiba-tiba ada di sebuah taman padang rumput hijau yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, tapi tidak menakutkan, saudara. Saya berada di sana, itu dalam keadaan saya tidak berdoa, tapi benar-benar saya merasa ada di sana. Bukan mimpi, saya merasa roh saya dibawa ke sana. Lalu saya berpikir, ini apa ya? Saya nyebut berkali-kali, tapi saya tidak takut. Saya bahagia dan saya malah bagus banget, bagus banget. Terus saya berlari-larian, saudara. Pohon-pohonnya besar, kecil, tertata rapi, dan sampai akhirnya saya terus mengikuti. Saya melihat tiba-tiba di ujung sana ada sebuah baki, saudara. Bentuknya seperti ini, terbuat dari emas. Saya dekati, ya Allah Tuhan, astagfirullahaladzim, Allah itu apa? Lalu saya dekati, pada saat saya dekati, itu kan tinggi sekali, dia baki sebesar banget, dan berterbanganlah bulat-bulat segini seperti anggur yang lama-lama berterbangan, akhirnya menyerupai sebuah sinar kemuliaan, sekarang saya tahu bahwa itu sinar kemuliaan Tuhan. Dulu saya berpikir itu sinar surya, saudara. Sinar surya yang kuning, tapi fokus